Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusnida Zakia dari kelas ESK. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep uang dan lembaga keuangan. Langsung saja kita simak videonya. Pengertian uang. Dalam pengertian sederhana, uang adalah alat pembayaran yang sah yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral, baik berbentuk kertas maupun logam, yang memiliki nilai atau besaran tertentu yang dalam penggunaannya diatur dan dilindungi dengan undang-undang. Akan tetapi, dalam ilmu ekonomi secara umum, yang dimaksud dengan uang itu adalah semua alat tukar yang dapat diterima secara umum untuk transaksi. Alat tukar tersebut diterima secara luas oleh masyarakat sebagai penukar barang dan jasa. Macam uang. Macam uang digolongkan menjadi dua. Yang pertama, uang kartal. Ialah uang yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral berupa uang logam dan uang kertas, baik yang memiliki nilai intrinsik maupun yang memiliki nominal. Uang kartal adalah jenis uang yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah oleh pemerintah dan keberadaan serta fungsinya dilindungi oleh undang-undang. Dalam perkembangannya, uang kertas lebih banyak beredar dan dicetak oleh pemerintah suatu negara dengan alasan lebih efisien. Yang kedua, uang giral. Ialah jenis uang yang pada hakikatnya paling banyak beredar di pasaran dalam tatanan perekonomian modern. Jenis uang ini biasanya diterbitkan oleh bank-bank umum, baik berupa surat hutang, cek, surat deposito, ataupun rekening giro, dan lain sebagainya. Fungsi uang. Yang pertama, sebagai satuan hitung. Yang dimaksud ialah uang dapat memberikan harga suatu komoditas berdasarkan satu ukuran umum. Yang kedua, sebagai alat transaksi atau pembayaran. Telah dikatakan untuk dapat berfungsi sebagai alat tukar, uang harus diterima atau mendapat jaminan kepercayaan. Dalam perekonomian modern ini, jaminan kepercayaan itu diberikan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang atau keputusan yang berkekuatan hukum. Dengan fungsinya sebagai alat transaksi, uang amat mempermudah dan mempercepat kegiatan pertukaran dalam perekonomian modern. Yang ketiga, sebagai penyimpanan nilai. Fungsi uang sebagai penyimpan nilai ini dikaitkan dengan kemampuan uang menyimpan hasil transaksi atau pemberian yang meningkatkan daya beli. Yang keempat, uang sebagai standar pembayaran di masa mendatang. Saat ini, banyak sekali kegiatan ekonomi yang balas jasanya tidak diberikan saat itu juga. Contoh, para pegawai umumnya setelah bekerja sebulan penuh baru mendapat gaji. Contoh lainnya adalah transaksi utang piutang. Mungkin baru dapat diselesaikan tuntas dalam tempo belasan tahun. Pembayaran untuk masa mendatang tersebut dimungkinkan karena uang memiliki fungsi standar pembayaran di masa mendatang. Dengan fungsi tersebut, berapa balas jasa atau pembayaran di masa mendatang menjadi lebih mudah dihitung. Selanjutnya, lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana dengan motif mendapatkan keuntungan. Porsi terbesar asetnya berupa aset finansial. Fungsi utama lembaga keuangan adalah sebagai perantara pihak-pihak yang membutuhkan uang modal atau pemakai dana dengan pihak-pihak yang memilikinya. Jika uang dapat dianalogikan sebagai darah yang dibutuhkan untuk kehidupan ekonomi, maka lembaga keuangan adalah jantungnya. Sebab melalui lembaga keuanganlah uang yang ada dalam perekonomian dihimpun dan dialirkan ke sektor-sektor kegiatan yang membutuhkan. Tanpa adanya lembaga keuangan, tidak mungkin mengharapkan alokasi sumber daya keuangan yang efisien, karena pasar uang modal tidak dapat bekerja efisien. Dari penjelasan di atas, lembaga keuangan mempunyai fungsi dan peranan penting untuk meningkatkan efisiensi pasar uang modal. Lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Lembaga keuangan yang dalam menjalankan fungsi intermediasinya diizinkan menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk tabungan disebut lembaga keuangan depositori. Lembaga yang masuk dalam kategori ini adalah perbankan. Sedangkan lembaga keuangan yang dalam menjalankan usahanya tidak diizinkan menghimpun dana dalam bentuk tabungan disebut lembaga keuangan non-depositori, yang disebut juga sebagai lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan perbankan. Yang pertama, bank umum.
Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usaha bank umum antara lain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan utang, membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, dan kegiatan-kegiatan yang lazim dilakukan bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sedangkan kegiatan usaha yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh bank umum adalah melakukan penyertaan modal kecuali dalam hal tertentu seperti yang diatur dalam undang-undang, melakukan usaha perasuransian, dan melakukan usaha lain seperti yang diatur undang-undang. 2. Bank Pengkreditan Rakyat. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha yang diperbolehkan dilakukan oleh BPR menurut undang-undang adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, dan menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito, dan tabungan pada bank lain. Sedangkan kegiatan usaha yang tidak diperkenankan dilakukan oleh BPR adalah menerima simpanan dalam bentuk giro, melakukan penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian, dan melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha tersebut di atas. Selanjutnya, bank sentral. Fungsi utama paling mendasar dari sebuah bank sentral suatu negara adalah mengatur jumlah uang beredar dalam perekonomian. Tetapi, dalam prakteknya, bank sentral menjalankan banyak fungsi, mulai dari penanganan penyelesaian giro, sampai pada pemberian izin, pembinaan, dan pengawasan perbankan. Secara umum, ada beberapa fungsi utama bank sentral dalam dunia nyata. Yang pertama, sebagai agen fiskal pemerintah, di mana bank sentral berfungsi sebagai penasihat dan memberi bantuan untuk mengelola berbagai masalah atau transaksi keuangan pemerintah. Misalnya, memberi pinjaman kepada pemerintah dan menyimpan aset-aset finansial milik pemerintah. 2. Banknya bank. Bank sentral memberi bantuan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Ketiga, menentukan kebijakan moneter. Dalam hal ini, terutama adalah pengendalian jumlah uang beredar sebagai bagian dari kebijakan ekonomi yang bertujuan mengarahkan kondisi makroekonomi ke arah yang lebih baik dan atau yang diinginkan. Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah bank sentral negara Republik Indonesia yang didirikan pada tahun 1953. Dasar hukum pendirian BI adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 1953. BI mengalami perubahan kedudukan dan fungsi pokoknya yang merupakan konsekuensi dari perkembangan sejarah, politik, dan ekonomi di Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut diringkas dalam tabel berikut. Lembaga keuangan bukan perbankan. Sebagai lembaga keuangan yang tidak diizinkan menghimpun dana dalam bentuk tabungan, maka kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan LKBB adalah mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya untuk membiayai kegiatan investasi dan atau konsumsi individu perusahaan. Beberapa LKBB yang umumnya terdapat di dalam suatu perekonomian adalah perusahaan asuransi, lembaga dan pensiun, perusahaan investasi, perusahaan pembiayaan, dan pegadaian. Pertama, perusahaan asuransi. Produk jasa yang ditawarkan adalah perlindungan finansial untuk menghadapi berbagai hal yang kurang menguntungkan, misalnya kecelakaan, sakit keras, bahkan kematian. Perusahaan asuransi merupakan sumber dana jangka panjang yang amat potensial bagi sektor swasta. 2. Lembaga dana pensiun. Lembaga ini menawarkan jasa berupa persiapan dana pensiun. Bagi pegawai perusahaan swasta, jasa dana pensiun memberikan ketenangan dan jaminan hari tua, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pekerja. Lembaga dana pensiun juga merupakan sumber dana potensial bagi dunia usaha.
3. Perusahaan investasi. Produk yang ditawarkan adalah diversifikasi. Yang dimaksud dengan diversifikasi adalah peningkatan kemampuan membeli atau memiliki berbagai jenis atau tipe aset finansial. 4. Perusahaan pembiayaan. LKBB umumnya mengumpulkan dana dari individu atau organisasi dalam jumlah-jumlah kecil, kemudian menyalurkan dalam bentuk pinjaman berskala besar. Tetapi, pembiayaan melakukan hal yang sebelumnya, karena meminjam dalam bentuk pinjaman skala besar, kemudian menyalurkan dalam bentuk pinjaman kecil kepada individu atau unit usaha kecil. 5. Pegadaian. Lembaga pegadaian pada prinsipnya memberi bantuan keuangan dengan jaminan aset pinjaman yang diserahkan kepada lembaga pegadaian. Aset tersebut akan dikembalikan bila peminjam telah melunasi utang. Karena prosedur peminjamannya sangat sederhana, mudah, dan cepat, pegadaian di Indonesia termasuk sumber dana yang banyak diminati masyarakat, terutama masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Lembaga keuangan informal ialah lembaga yang menjalankan misi lembaga keuangan namun tidak berlandaskan kekuatan hukum. Di Indonesia, lembaga ini terutama beroperasi di pedesaan atau masyarakat kelompok bawah. Umumnya, prosedur dan perjanjian peminjaman amat cepat, sederhana, dan berdasarkan perjanjian lisan atau tertulis yang sederhana. Bentuk-bentuk usaha lembaga keuangan informal yang ada di Indonesia antara lain riba dan ijon. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.